Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6 SD, yaitu tema 7, Kepemimpinan, subtema 3 dengan judul Ayo Memimpin, bagian pelajaran kelima. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk katakan tolong, dan jika sudah selesai dibantu, ucapkan terima kasih. Oh iya, serta jika kalian tidak sengaja berbuat kesalahan, maka kalian ucapkan kata maaf ya. Nah, 3 kata ajaib ini harus selalu kalian ucapkan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu kalian ingat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video interaktif, siswa dapat menyusun teks pidato dengan benar. Yang kedua, dengan gambar, siswa dapat membuat teks pidato berdasarkan tema yang telah disepakati dengan benar. Yang ketiga, dengan naskah teks pidato yang telah dibuatnya, siswa dapat menampilkan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar. Baik, untuk selanjutnya, apakah kalian sudah tahu apa yang disebut dengan pidato? Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Adapun pidato sering disebut orasi, sedangkan orang yang berpidato disebut dengan orator. Adapun tujuan berpidato, yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Di dalam pidato itu memiliki struktur teks pidato. Yang pertama yaitu ada pembukaan pidato. Pada pembukaan ini terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Yang kedua yaitu ada isi pidato. Pada isi pidato ini memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan, saran, kritik, harapan-harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Selanjutnya yaitu menyusun naskah pidato. Nah, untuk menyusun pidato yang baik perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat tema atau pokok pembicaraan. Langkah kedua yaitu pada kegiatan ini kita membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks. Ada pada bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato bermacam-macam, misalnya untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu, menghibur, menjelaskan sesuatu, atau mempengaruhi pendengar. Langkah keempat yaitu menyusun pidato. Nah, setelah kalian membuat pokok-pokok yang akan disampaikan tadi, selanjutnya yaitu tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Baru kalian susun pidato tersebut. Ibu punya beberapa potongan teks dari pidato.
Ibu minta kalian nanti menyusun pidato tersebut dengan baik dan benar sesuai susunannya. Dengan cara kalian screenshot layar dan kalian susun sesuai dengan urutannya. Sekarang coba dengarkan dengan seksama pidato yang akan Ibu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah kalian mendengarkan pidato yang telah Ibu bacakan, selanjutnya yaitu kalian membuat pidato dengan tema sebagai berikut. Kalian bisa memilih dari salah satu tema tersebut. Selanjutnya kalian nanti mempraktekkan di depan orang tua kalian ya di rumah. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.